Kinmen memiliki senjata khusus emas dan pisau panjang. Khusus digunakan memotong tuna superchar di dalam air. Setiap ahli yang memotong tuna pasti memiliki pisau Golden Gate seperti ini. Pisau ini memotong tulang seperti tanah liat. Tahu babi suwir, dikenal sebagai Rolls-Royce pisau ikan. Dan pedang yang tajam dan mahal. Siapa sangka pendahulunya ternyata adalah tumpukan selongsong peluru. Baja peluru meriam adalah bahan militer. Sangat langka. Komposisi logamnya terdiri dari baja paduan karbon sedang. Ini adalah bahan yang sangat baik untuk mematahkan pisau. Langkah pertama dalam membuat pedang senjata emas adalah memanaskan cangkangnya. Dengan berkah dari tungku batu bara kuno, proses pembakaran baja menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Jepit selongsong peluru yang berwarna merah dengan kertas yang terbakar. Letakkan di mesin tempa bola bali dan kocok. Selongsong peluru segera ditempa menjadi pelat baja. Terus perpanjang penempaan pelat baja. Penempaan seperti itu tidak hanya dapat mengubah bentuk pelat baja. Dan setelah dipalu berkali-kali, kotoran pada baja peluru meriam akan diendapkan dengan cara dipalu. Sejujurnya, memalu dan menempa adalah menghilangkan kerusakan. Proses mengekstraksi esensi. Selanjutnya, pelat baja perlu ditempa menjadi prototipe pisau. Untuk kemudahan pengoperasian, pisau akan mengelas batang ekstensi ke salah satu ujung pelat baja. Setelah mengelas tiang, panaskan kembali pelat baja. Pemanasan selesai. Dapatkan di mesin tempa dan mulailah menempa bilah pisau. Ahli pedang mengontrol ritme penempaan. Di antara beberapa pakaian, ini menunjukkan teknologi penempaan ahli pedang. Bahan pisau yang patah secara bertahap meregang dan memanjang selama pemukulan berulang kali. Pompa mengeluarkan lebih banyak kotoran. Terak besi juga menjadi lebih murni sekarang. Setelah pisau kosong ditempa, lanjutkan kembali ke tungku dan matikan apinya. Untuk memudahkan penempaan bentuk bilah selanjutnya, bilah kosong yang dipanaskan ditempatkan pada mesin tempa dan dipukul berulang kali. Pisau kosong berwarna merah menyala berubah dari tebal menjadi tipis selama proses palu. Bentuk tombak emas dan pedang panjang perlahan-lahan muncul. Ketika panjang bilah ditempa menjadi sekitar 80 cm. Sebagai gantinya, Anda dapat menggunakan penempaan manual untuk memperbaiki bentuk blanko pisau. Setelah pemukulan hampir diperbaiki, masukkan kepala pemotong ke dalam bagian tungku untuk temper. Kali ini panaskan saja bilahnya. Untuk menggunakan pisau penggorengan potonglah ujung pisau tombak emas. Ujung pisaunya dipotong. Kemudian kocok bagian tepinya yang kasar dengan tangan. Kemudian kembalikan ke tungku dan panaskan kembali. Tunggu hingga embrio pisau dipanaskan hingga berubah warna menjadi merah. Gunakan spatula untuk mengikis kotoran teroksidasi di permukaan. Lanjutkan menempa bilahnya dengan tangan. Berikan pisau koreksi bentuk yang sangat menakjubkan. Pisau akan dikalibrasi secara hati-hati dengan palu kecil. Ukur vertikalitas pisau kosong secara sekilas. Setelah bentuk pisau dikoreksi ke keadaan ideal, potong kelebihannya dengan mesin pemotong. Dan potong celah segitiga pada bilahnya sesuai dengan posisi garis yang ditarik. Kemudian masukkan ke dalam bagian tungku untuk pemanasan. Bilah kosong yang dipanaskan ditempatkan pada mesin tempa dan dipalu. Dan bilah tersebut ditempa menjadi bentuk akar bilah dengan palu yang dikontrol secara tepat. Akar pisau perlu dipukul pada kerucut tajam jalan lurus. Untuk memudahkan pemasangan dudukan alat nantinya. Setelah penempaan pisau selesai, kemudian bisa dipoles dan diasah. Seperti kata pepatah, jika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, Anda harus mengasah alat Anda terlebih dahulu. Pedang pertama-tama akan memotong sisi manapun dari bilahnya. Kemudian terus pertajam bagian tepi mata pisau. Proses mengasah pisau merupakan ujian besar bagi keterampilan dasar pisau. Tingkat teknologi penajaman pisau menentukan kualitas produk akhir. Proses penggilingan dan penajaman pertama selesai. Langkah selanjutnya adalah memanaskan pisau. Kembalikan alas pisau ke dalam tungku dan panaskan hingga berubah warna menjadi merah. Lalu segera cabut bilah pisaunya. Masukkan minyak api hijau untuk melakukan perawatan api hijau. Emerald Fire dapat menambah beberapa poin pada Dao Fumo. Sangat meningkatkan ketangguhan, kekerasan, kekuatan dan atribut pisau lainnya. Apalagi setelah berkah minyak api hijau. Properti mempesona akan ditingkatkan ke level berikutnya.
Bilahnya dilengkapi dengan api hijau menunjukkan dua warna yin dan yang. Ini adalah fenomena fisik menakjubkan yang baru saja ditunjukkan pada kondisi ketebalan dan suhu berbeda. Api hijau berakhir. Lanjutkan memoles pisau untuk kedua kalinya. Gunakan roda gerindra kayu apapun untuk menghilangkan lapisan oksida yang ditinggalkan oleh api hijau. Bilah yang dipoles menghadirkan efek laba bersih yang mencerminkan kilau logam yang mempesona. Kemudian oleskan lem emas pada pisau dan polanya. Pasang pegangan pro naga. Tombak emas dan pisau panjang terbaik telah lahir. Langkah selanjutnya memerlukan penggunaan batu asahan yang lebih halus untuk menggiling bilah pedang tombak emas. Diharapkan produk jadinya terletak pada ukiran. Ketajaman sebuah pisau terletak pada ketajamannya. Standar penampilan pisau Jinmen harus dipoles setidaknya 3 kali untuk memenuhi standar. Tahap kedua penggilingan batu air adalah membiarkan pedang menunjukkan keunggulannya. Kincir air tidak disegel. Lanjutkan ke penggilingan mikron tingkat ketiga. Beralih ke roda gerindra Super 8000 mu. Lebih meningkatkan tingkat penyegelan pisau. Setelah pemolesan 3 kali lipat, pedang Golden Gate telah ditempa. Pendekar pedang akan dengan cermat memeriksa pisau lempar terbaik ini. Cinta yang tidak bisa kuungkapkan melampaui kata-kata. Bilahnya yang mengkilat menunjukkan ujungnya yang tajam. Ketika datang, pisaunya ditutup dan giginya dipotong seperti sutra. Tidak ada halangan. Tingkat penyegelan pisau ini telah mencapai tingkat meniup dan mematahkan rambut. Langkah terakhir adalah mengikat pisau. Dao Jiang mendapat sepotong daging tuna seberat 60 pon. Dipotong dengan tombak emas dan pisau panjang. Gaya daging ikan. Potong tulangnya seperti lumpur. Potong dan uleni tahu sutra. Pedang Golden Gate yang begitu tajam. Beli satu untuk 1000 lautan. Teman lama di sini mungkin tidak akan menganggapnya mahal.